Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Setelah lama kita vakum dalam produksi konten mengenai teknologi otomotif, kali ini kita akan coba lagi untuk sharing salah satu materi mengenai kelistrikan mesin pada kendaraan ringan. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai sistem starter, baik dari tipe-tipenya, komponen utama, kemudian dari bagian-bagian pada motor starter itu sendiri sudah pernah kita bahas pada konten-konten saya yang sebelumnya. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai aliran arus listrik atau current flow pada starting system tipe konvensional. Di mana kita akan menjelaskan untuk aliran listriknya nanti pada posisi starter switch on atau kondisi di mana pengendara melakukan starting, kunci kontak posisi start. Kemudian kita akan membahas juga pada posisi pertautan penuh antara pinion gear dengan ring gear. Yang terakhir kita akan membahas pada saat starter switch posisi off, ya, atau mesin sudah hidup kemudian pengendara melepaskan kunci kontak dari posisi start ke posisi on atau IG. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya, yaitu di mana kita akan membahas aliran arus listrik pada motor starter tipe konvensional pada saat posisi start switch on atau pengendara sedang melakukan starting. Ya, terlebih dahulu kita akan mengenal komponen-komponennya. Kita akan mengulas kembali komponen-komponennya yang tergambar pada diagram kelistrikan yang ada pada motor starter tipe konvensional berikut. Kita coba lihat komponennya di sini. Yang pertama ini pastinya adalah baterai sebagai sumber arus listrik utama. Kemudian di sini ada ignition switch, posisi start. Kemudian di sini ada terminal 50 pada magnetic switch, ada terminal 30 pada magnetic switch. Kemudian ini adalah terminal C juga pada magnetic switch yang terhubung ke fill coil, ya. Yang terhubung ke fill coil, kemudian ke brush, di mana di sini ada segmen komutator. Ini adalah brush negatif dan kemudian ground atau massa. Ini adalah armatur di sini. Kemudian di sini adalah kontak plate yang menghubungkan terminal 30 dengan terminal C. Kontak plate sendiri terhubung dengan ini adalah bagian yang disebut dengan plunger, ya. Nantinya disebut dengan plunger, di mana di sini juga terdapat return spring atau pegas pembalik. Kemudian plunger ini akan dihubungkan dengan drive lever, ya, atau tuas penggerak di sini. Pivot adalah bagian pengungkitnya pada drive lever. Kemudian di sini ada kumparan, ada dua kumparan di sini. Yang pertama adalah pull-in coil atau kumparan yang nantinya berfungsi untuk menarik plunger sehingga tertarik ke belakang sini untuk menghubungkan antara terminal 30 dengan terminal C, sekaligus untuk menarik drive lever supaya nanti drive lever ketika tertarik akan mendorong pinion gear untuk bertautan dengan ring gear. Kemudian di sini ada kumparan yang kedua yaitu hold-in coil, di mana kumparan ini fungsinya untuk menahan, ya, menahan pertautan baik pada kontak plate yang menghubungkan terminal 30 dengan terminal C maupun pertautan antara pinion gear dengan ring gear. Kemudian di sini ada screw spline, ya, di dalam sini yang akan memperlembut nantinya putaran daripada pergerakan maju pada pinion gear bertautan dengan ring gear. Kemudian ada starter clutch, ini untuk mencegah putaran balik, ya, daripada pinion gear supaya tidak merusak armatur coil. Kemudian ini adalah ring gear yang nantinya terhubung ke poros engkol atau crankshaft. Ring gear sendiri ini terdapat pada bagian flywheel. Oke, itu untuk bagian-bagiannya.
kemudian kita akan membahas mengenai aliran arus listrik, fenomena yang terjadi pada saat start switch kita on-kan ya. Jadi ketika start switch kita posisi start pertama kali, kontak plat belum menghubungkan terminal 30 dengan terminal C ya. Ini belum terhubung. Ini belum terhubung antara terminal 30 dengan terminal C. Kemudian pinion gear juga belum bertautan dengan ring gear. Kondisinya. Kita coba lihat pergerakannya di sini, aliran arus listriknya. Kita coba lihat dulu. Kita play dulu. Untuk kemudian nanti kita akan jelaskan. Ya, ada aliran arus listrik yang berwarna merah dan aliran arus listrik yang berwarna hijau. Kita play sejenak untuk diperhatikan antara aliran warna merah dan aliran warna hijau. Nah, jadi ini yang terjadi nanti ketika pada saat kita atau pengemudi melakukan posisi start. Ya. Kita coba lihat lagi. Di sini ada aliran warna merah dan aliran warna hijau. Nah, kita coba bahas satu persatu di sini. Kita lihat dulu aliran yang warna merah ya. Sekali lagi pada saat sebelum kita melakukan start, maka kontak plat belum menghubungkan terminal 30 dan terminal C, dan pinion gear belum bertautan dengan ring gear karena masih pada posisi awal masing-masing ya. Pada saat ignition switch kita start, maka aliran listrik dari baterai positif akan mengalir ke ignition switch, posisi start tentunya, atau terminal ST ya. Ini berarti dari terminal AM atau terminal B+, kemudian masuk ke terminal ST, masuk ke terminal 50, kemudian di sini dicabang menjadi dua. Ada yang masuk ke pull-in coil yang berwarna merah ini. Kemudian melewati terminal C pada magnetic switch. Kemudian melewati kumparan fill coil. Masuk ke brush positif, segmen komutator. Masuk ke armatur coil, kembali ke segmen komutator, ke brush negatif dan ke massa. Ya. Pada saat posisi ini, dikarenakan armatur coil teraliri listrik dan fill coil juga teraliri listrik, maka yang terjadi adalah armatur akan berputar lembut, ya, berputar pelan, lembut. Untuk apa? Untuk memperlembut pertautan antara pinion gear dengan ring gear. Jadi putarannya masih halus. Kemudian pada fill coil sendiri, sesuai dengan teori elektromagnetik, karena ini adalah kumparan, maka pada pull-in coil akan terjadi kemagnetan. Di mana kemagnetan ini fungsinya adalah untuk menarik plunger yang ini ke belakang ya, menarik plunger ke belakang, yang nantinya akan mendorong kontak plat supaya menghubungkan antara terminal 30 yang ini dengan terminal C. Ya, sehingga nantinya akan ada aliran dari terminal 30 melalui kontak plat menuju ke terminal C. Dan di bagian yang depan yang terjadi adalah plunger akan menarik ini yang hijau ini, drive lever. Ya, drive lever tertarik ke belakang karena di sini ada pivot, otomatis plunger akan mendorong daripada pinion gear ya yang poros ini. Pinion gear terdorong ke depan yang kemudian akan bertautan dengan ring. Nah, fungsi daripada tadi armatur berputar secara lembut salah satunya adalah untuk memperlembut perputaran daripada pinion gear supaya nanti pertautan dengan ring gearnya itu bisa sempurna ya pertautannya. Ya, karena nanti pinion gear akan memutar ring gear. Jadi ini ring gear belum berputar, hanya pinion gear yang berputar maju. Di sini ada screw splint sehingga nanti putarannya lembut sehingga pertautan pinion gear dengan ring gear akan terjadi dengan sempurna. Nah, kemudian secara bersamaan aliran hijau juga yang dari terminal 50 selain masuk ke pull-in coil juga masuk ke hole-in coil. Kemudian ke massa di sini langsung grounding. Sehingga hole-in coil akan secara otomatis berubah menjadi magnet.
Fungsinya secara bersama-sama dengan pull-in coil atau memperkuat daripada tarikan pull-in coil untuk menarik plunger ke belakang supaya kontak plate nantinya terhubung antara terminal 30 dan terminal C. Untuk bagian depan ini mampu mendorong pinion gear bertautan dengan ring gear. Nah, dan seperti itu nanti sampai dengan pinion gear akan bertautan dengan ring gear, dan ini berlangsung sangat cepat sekali ya, sepersekian detik, sehingga secara teori seperti itu, namun secara kejadian di lapangan akan sangat cepat sekali. Nah, seperti itu kejadiannya. Jadi nanti pinion gear akan berputar lembut, tetapi ini belum berputar ya pada posisi start switch on, karena baru persiapan untuk memutar ring gear. Jadi fungsi daripada start switch on yang pertama kali ini, satu, untuk menarik plunger supaya terhubung antara terminal 30 dengan terminal C yang nantinya akan dialiri arus besar dari terminal 30 sehingga menghasilkan putaran yang besar pada armatur. Yang kedua adalah untuk menautkan ya, atau menautkan, mempertemukan, menghubungkan pinion gear dengan ring gear secara lembut. Itu fungsi pada current flow yang pertama ini. Ya. Yang pertama untuk menarik supaya kontak plate terhubung dengan terminal 30 dengan terminal C. Yang kedua untuk memperlembut pertautan antara pinion gear dengan ring gear. Oke, kita ke current flow yang kedua di sini. Nah, di sini adalah current flow di mana nantinya pinion gear sudah bertemu dengan ring gear dan siap untuk memutar ring gear, untuk kemudian ring gear memutar poros engkol merubahnya menjadi gerakan naik turun piston sehingga mesin akan hidup ya, atau terjadinya proses pembakaran pada mesin pembakaran dalam. Oke, coba kita lihat di sini komponennya masih sama, jadi nggak jauh beda dengan yang tadi, hanya saja kita akan menjelaskan proses di mana pada posisi ini adalah nantinya pinion gear sudah bertautan dengan ring gear dan siap untuk memutar mesin. Oke, kita lihat di sini. Nah, seperti ini prosesnya nanti. Pinion gear akan memutar ring gear dan ring gear akan menghidupkan, atau ring gear akan memutar crankshaft, kemudian crankshaft akan menaik turunkan piston sehingga terjadi proses pembakaran dan mesin hidup. Ya, seperti ini prosesnya nantinya. Jadi arusnya nanti ada dua ya. Yang dari terminal 50 nanti akan melewati hole in coil, dan dari yang masuk ke armatur akan beralih dari terminal 30 yang kemudian masuk ke terminal C. Oke, perhatikan pada posisi ini. Nah, pada posisi ini pinion gear sudah bertautan dengan ring gear karena tadi sudah dijelaskan pada posisi yang pertama, yaitu pada saat start switch on ya. Nah, pada posisi ini pinion gear sudah siap untuk memutar ring gear. Yang terjadi adalah dikarenakan kontak plate sudah menghubungkan terminal 30 dengan terminal C di sini, maka aliran arus listrik besar juga akan mengalir. Ya. Dan arus besar inilah yang nantinya mampu untuk memutar armatur secara cepat, di mana armatur ini satu shaft atau satu poros dengan pinion gear, yang kemudian nanti pinion gear mampu untuk memutar ring gear. Ya. Kita lihat dulu aliran yang hijau di sini. Aliran yang hijau di sini mengalir dari baterai masuk ke ignition switch posisi start ya. Kemudian masuk ke terminal 50. Kemudian di sini kita lihat di sini di percabangan ini dia hanya akan mengalir ke hole in coil ya pada ilustrasi. Kemudian ke massa. Seperti yang sudah kita jelaskan di depan bahwasanya hole in coil nanti fungsinya adalah untuk menahan daripada posisi plunger, posisi plunger ini supaya tetap menghubungkan terminal 30 dan terminal C dan mempertahankan posisi pinion gear bertautan dengan ring gear selama proses starting atau proses menggerakkan mesin awal sampai dengan pengemudi nanti melepaskan ignition switch ke posisi on atau startnya sudah selesai. Jadi di sini hanya mengalir ke hole in coil ya.
mengalir ke hole in coil, kemudian ke massa. Jadi hole in coil di sini tetap berubah menjadi magnet. Kemagnetannya tetap terjaga, fungsinya adalah untuk mempertahankan posisi plunger yang ini. Ya. Jadi tetap tertarik ke belakang di sini. Sementara yang ke pull in coil bagaimana? Yang ke pull in coil akan menghilang kemagnetannya. Ya, sebenarnya tetap ada aliran di sini. Ya, awalnya tetap ada aliran. Namun karena kontak plate sudah menghubungkan antara terminal C dengan terminal 30, terminal C dengan terminal 30, maka pada kondisi ini yang masuk ke fill coil bukan lagi melewati pull in coil, tetapi dari baterai, ya biasanya ada kabel besar, kemudian langsung masuk ke terminal 30, ya biasanya di mur baut dengan kunci dengan ukuran 12 ya di sini ya. Jadi pertautannya sangat kuat di sini. Kemudian arus yang mengalir juga besar. Dari baterai langsung masuk ke terminal 30 di sini. Kemudian melewati kontak plate, kemudian masuk ke terminal C. Nah, sekarang yang masuk ke fill coil adalah yang dari terminal 30. Ya, jadi ini arusnya besar, ampernya besar. Kemudian ke brush positif, segmen komutator, masuk ke armatur coil, kembali ke segmen, kemudian ke brush negatif dan ke massa. Ya, di sini menyebabkan armatur bergerak cepat dan besar ya momennya ya. Jadi di sini armaturnya sudah mampu nanti memutar ring gear untuk menghidupkan mesin. Nah, sementara di sini kenapa kok kemagnetan pada pull in coil hilang? Karena tidak adanya beda potensial di sini. Di sini juga mengalir arus positif dari terminal C, ya. Dari terminal 50 juga mengalir arus positif, sehingga secara sifat alamiah daripada teori kelistrikan di sini akan tidak terjadi beda potensial dan saling menghilangkan, ya. Sehingga tidak ada aliran listrik, menyebabkan pull in coil tidak berubah menjadi magnet. Yang menjadi magnet hanya hole in coil yang fungsinya untuk menahan pertautan daripada kontak plate supaya menghubungkan terminal 30 dengan terminal C dan pertautan daripada pinion gear dengan ring gear. Sementara arus besar yang masuk ke fill coil berasal dari baterai masuk yang ke terminal 30, kontak plate, terminal C, fill coil, kemudian masuk ke brush, armatur, ke brush dan ke massa. Tentunya karena arus yang mengalir juga besar ke armatur, maka kecepatan dan momen daripada pinion gear juga sangat besar atau meningkat daripada posisi yang sebelumnya, sehingga mampu untuk memutar ring gear dan menghidupkan mesin. Jadi itu yang terjadi pada saat pertautan penuh, ya, atau step yang kedua pada proses penggerakan mula atau sistem start. Coba kita play lagi. Ya, jadi aliran hijaunya sekarang hanya mengalir ke hole in coil. Kenapa? Karena tidak ada beda potensial di sini. Ya, sama-sama plus yang masuk dari terminal 50 dan terminal C. Sehingga tidak ada beda potensial, tidak ada aliran listrik yang masuk ke pull in coil. Nah, dinetralisir, dinetralkan, maka tidak ada aliran listrik di sini. Pull in coil tidak menjadi magnet. Yang menjadi magnet hanya hole in coil. Nah, itu yang terjadi pada posisi pertautan penuh. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga adalah kondisi di mana start switch posisi off. Ya, artinya pada kondisi start switch off ini berarti mesin sudah hidup, pengendara atau driver sudah melepaskan kunci kontak, tidak lagi posisi start tetapi sudah kembali ke posisi on. Ya, karena mesinnya sudah hidup sehingga tidak diperlukan lagi sistem starter di sini. Kita coba lihat seperti apa yang terjadi di sini. Di mana pinion gear akan terlepas daripada ring gear dan plunger akan kembali ke posisi semula. Ya, melepaskan pertautan, kontak plate juga akan kembali sehingga terlepaslah nantinya terminal 30 dari terminal C. Kemudian bagaimana sih fenomena yang terjadi, kok bisa sih plunger kembali ke posisi
semula. Nah, kita akan coba jelaskan di sini alirannya ya. Fungsi daripada start switch off ini adalah untuk mengembalikan pinion gear ke posisi semula dan untuk mengembalikan plunger ke posisi semula ya, dengan bantuan daripada return spring nanti di sini. Ketika ignition switch di sini kembali ke posisi on ya, atau tidak lagi posisi start, maka pada posisi ini tidak akan lagi ada aliran listrik yang masuk ke terminal 50. Ya, tidak ada aliran yang masuk ke terminal 50. Nantinya yang ada adalah aliran sisa dari terminal 30 di sini. Ya, ini udah lepas ya. Jadi yang tersisa adalah aliran dari terminal 30 di sini. Nah, bagaimana kok bisa hilang kemagnetan pada hole in coil? Ya. Kenapa hole in coil bisa hilang? Kalau hole in coil kan tadi memang sudah hilang. Sekarang bagaimana kita menghilangkan kemagnetan pada hole in coil di sini? Hole in coil ternetralisir ya, atau hilang kemagnetannya juga dikarenakan adanya aliran arus yang terbalik ya, yang awalnya dari terminal C di sini, terminal 50 di sini, kemudian masuk ke hole in coil ya. Kemudian nantinya akan dinetralisir arus daripada atau kemagnetan dari hole in coil ini oleh adanya arus balik ya dari terminal C. Ya, jadi terminal C ini nanti masih mengalir ke pull-in coil ya, pull-in coil karena masih ada arus sisa di sini, sehingga masih ada sedikit elektromagnetis, kemudian ternetralisir oleh arus listrik ya dengan arah terbalik atau medan magnet nantinya arahnya terbalik daripada aliran yang dari terminal C, sehingga akan menetralisir kemagnetan yang ada pada kumparan hole in coil. Oleh karena itu kemagnetan pada hole in coil karena terjadi perlawanan arah elektromagnetis, maka kemagnetan pada hole in coil juga ternetralisir dan hilang. Dikarenakan sudah tidak teraliri dari terminal 50 dan juga dinetralisir oleh arah elektromagnetis yang terbalik yang masuk dari terminal C. Sehingga hole in coil kemagnetannya hilang, melepaskan pertautan dari terminal 30 dan terminal C, sehingga kontak plate sudah tidak lagi teraliri listrik di sini, maka aliran yang masuk ke field coil hilang, tidak ada lagi kemagnetan pada field coil maupun kemagnetan pada armatur coil hilang di sini, sehingga hanya ada putaran sisa. Kemudian diperkuat oleh return spring. Return spring ini adalah pegas pembalik, membalikan atau mendorong kembali ya. Mendorong kembali, menarik atau menarik plunger di sini dengan dorongan dari return spring, sehingga di sini drive lever akan kembali ke posisi semula juga ya. Pinion gear juga akan kembali ke posisi semula. Pencegahan putaran dari ring gear supaya tidak memutar armatur pada putaran sisa yang terjadi sangat singkat, ini dilakukan oleh starter clutch. Sehingga ring gear tidak mungkin akan memutar pinion gear. Karena adanya starter clutch. Ya, tidak mungkin bisa memutar armatur dari ring gear. Karena kalau terputar armaturnya oleh ring gear, bisa terbakar ini armaturnya. Ya. Dinetralisir oleh starter clutch, di mana starter clutch ini ada one way clutch ya, atau kopling satu arah yang hanya berputar pada satu arah tertentu dan bebas pada satu arah tertentu, sehingga ada satu arah putaran yang tidak akan diteruskan ke armatur ya, walaupun pinion gear sempat terputar oleh ring gear, karena sekarang ring gear berputar lebih cepat daripada pinion gear, sehingga akan terjadi potensi ring gear memutar pinion gear namun dinetralisir oleh starter clutch.
Sementara putaran sisa pada armatur coil di sini atau pada armatur akan dinetralisir atau diredam melalui armatur break di sini. Pada tipe-tipe tertentu ada yang menggunakan armatur break. Ya, namun yang tidak menggunakan armatur break biasanya dia diredam oleh dorongan daripada pegas brush. Ya. Pegas brushnya kuat-kuat sehingga mampu untuk menghentikan putaran daripada armatur. Nah, ketika sudah kembali ke posisi semula, maka sudah tidak ada lagi aliran arus listrik baik dari terminal 50 maupun terminal 30. Ya, karena semua sudah kembali ke posisi semula. Gitu. Jadi ini udah lepas nih kontak plate-nya, tidak lagi menghubungkan terminal 30 dengan terminal C. Pinion gear pun sudah lepas dari ring gear. Jadi berhenti total motor starternya. Nah, sementara ring gear sudah berputar terus karena mesin sudah hidup. Ya. Jadi setelah ini dihentikan oleh armatur brake, pinion gear juga sudah berhenti, maka kerja daripada motor starter sudah selesai. Jadi ini terjadi sangat cepat ya, hanya sekian detik saja sampai mesin itu hidup. Ya, sementara proses yang terjadi yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, seperti itu saja untuk cara kerja motor starter. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan-penjelasan yang kurang bisa untuk dipahami oleh para pemirsa dan para subscriber daripada Dokter Otomotif. Ini kita sharing yang mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat, silakan untuk share ke teman-teman subscriber semua yang membutuhkan. Ya, jika ada saran, masukan, sampaikan di kolom komentar. Tentu kami akan sangat terbuka dengan masukan-masukan daripada para viewer dan subscriber semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.